sesuatu. Sementara kata Rasulullah, wa matma'ahu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari sesuatu yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan kehidupannya diliputi dengan sesuatu yang haram. Rasul mengatakan falyastajib lah. Bagaimana mungkin doa orang seperti itu akan diistijabah oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Ma'asyarul hadrakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini Allah mudahkan kita untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah, di antara dengan selalu menjaga salat subuh berjamaah, dan ini adalah salah satu ciri yang membedakan antara orang Islam yang benar dengan orang Islam yang munafik. Dan sebagaimana Rasulullah memberitahu bahwa sholat yang paling berat bagi kalangan munafik adalah sholat isya dan subuh. Semoga kalau kita menegakkan kedua sholat ini terutama, dan juga sholat yang lainnya, semoga Allah hindarkan kita dari sifat kemunafikan, insyaallah. Salam salam semoga junjungan kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengajak diri kami sendiri, kita semuanya, mari kita mencontoh Rasulullah dalam makna yang sebenarnya, dan semoga dengan demikian hidup kita jadi berkah, dan semoga di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang dimintakan untuk dibahas pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita meraih rezeki yang halal dan barokah. Ini satu kebutuhan kita semuanya sekalian. Bahkan kalau kita tadabbur dalam Al-Quran, ternyata hajat ini bukan hanya hajat orang beriman, ya, tapi hajat seluruh manusia. Makanya kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 168, Bapak sekalian, ketika Allah memerintahkan kita semuanya untuk mengkonsumsi segala sesuatu dengan hal dan thayyib, maka panggilannya ya ayyuhan nas. Jadi panggilannya itu orang seluruh manusia, bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu. Artinya kebutuhan untuk kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik itu bukan hanya kebutuhan orang Islam, tapi kebutuhan seluruh manusia. Nah, ini menjadi lebih mendasar lagi, apalagi orang beriman. Seperti itu, wong manusia semuanya butuh yang halal dan yang baik gitu. Apalagi orang beriman tentu lebih membutuhkan lagi daripada orang-orang secara umum. Kenapa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Penutup ayat ini Bapak Ibu sekalian mengisyaratkan betapa salah satu strategi menghancurkan manusia yang dilakukan oleh setan adalah dengan cara
memporak-porandakan kaidah halal dan thayyib ini. Ya, makanya Allah menutupnya wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti rencana-rencana setan, bujuk rayu setan, tipu daya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi kamu. Terus sekalian, ini hajat kita semuanya, dan mutu dari yang dikonsumsi oleh manusia pada satu masa itu akan sangat mempengaruhi mutu mereka secara umum. Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin dibahas sedikit di antara kenapa, ya apa rahasianya, kenapa kita harus terbiasa dengan yang halal dan yang thayyib. Ya kecuali adalah agar barokah yang judul kita. Ya, Bapak sekalian untuk Allah, yang pertama, karena sesungguhnya mutu makanan dan minuman kita itu sangat mempengaruhi diterima atau ditolaknya doa kita. Jadi mutu yang kita konsumsi itu akan sangat mempengaruhi diterima atau ditolaknya doa kita. Terus sekalian, pada masa tabi'in ada seorang ulama besar namanya Muhammad bin Aqdam. Beliau ulama yang sangat terkenal sebagai orang yang sangat warok, ya sangat berhati-hati dan zahid, hidupnya sangat zuhud. Terus sekalian, setelah melaksanakan ibadah haji, sahabat ulama besar bernama Muhammad bin Aqdam ini kemudian ingin melakukan i'tikaf, ya, di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi. Sedangkan haji itu di Mekah. Oh, mohon maaf dikoreksi. Di Masjidil Aqsa. Ya, beliau setelah melakukan ibadah haji ingin i'tikaf, meneruskan i'tikafnya di Masjid Aqsa. Perjalanannya itu pada waktu itu memerlukan waktu sekitar 4 bulan. Baik. Jadi perjalanan dari Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina itu perlu waktu sekitar 4 bulan untuk ukuran pada waktu itu. Nah, oleh karenanya beliau kemudian membeli 1 kilo korma untuk bekal perjalanan. Terus sekalian, setelah membeli korma itu, setelah kormanya dibungkus, beliau melihat ada 1 butir korma yang ada di bawah timbangan. Beliau menyangka 1 butir korma di bawah timbangan itu adalah bagian daripada 1 kilo yang dibelinya tadi itu. Nah, kemudian beliau ambil dan beliau makan. Ini kayak ibu-ibu enggak nih? Kadang-kadang sebagian ibu-ibu itu main ambil aja itu di pedagang itu kan? Atau bapak-bapak juga begitu? Kadang-kadang main ambil aja begitu kan? Itu kita kadang-kadang orang kok enak bener itu. Sementara pedagangnya nimbang main ambil aja, pas duku apa itu kan gitu kan? Dia aja itu ambil lagi, wah enak kali gitu. Ini pasti orang belum pernah mendengar kisah ini gitu. Sekalian, dari 1 butir korma tadi akan dimakan. Lalu beliau kemudian setelah mendapatkan 1 kilo korma tadi pulang perjalanan ke Masjid Aqsa, jaraknya 4 bulan. Setelah beliau beribadah i'tikaf segala macam, kemudian beliau beristirahat. Di tengah tidurnya beliau seperti mendengar percakapan 2 malaikat. Malaikat pertama mengatakan, ini loh, Muhammad bin Aqdam, seorang hamba Allah yang sangat zahid, yang sangat warok, yang kalau dia ini beribadah kepada Allah, maka Allah akan menerima ibadahnya. Dan kalau dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengistijabah doanya. Malaikat yang lain mengatakan, oh itu dulu. Semenjak
orang ini mengkonsumsi 1 butir kurma, maka semuanya sudah berbeda. Kagetlah kemudian Muhammad bin Abdullah ini, kemudian dipikir-pikir apa yang dimaksud. Nah, lalu kemudian beliau menduga yang dimaksud itu adalah 1 butir kurma yang dibeli di depan Masjidil Haram tadi itu. Lalu kemudian beliau balik berapa lama perjalanan? 4 bulan. Untuk apa? Mencoba meminta izin atas 1 butir kurma. Lalu singkat cerita, sampai di depan Masjidil Haram, di tempat yang beliau dulu beli, ternyata pedagangnya sudah tidak ada. Kebingunganlah beliau. Aduh, gimana ini? Sementara itu sangat menentukan. Kenapa? Ya jelas sekali beliau mendengar percakapan 2 malaikat tadi bahwa itu menentukan diterima ibadahnya dan diterima doanya. Kalau sampai nggak bisa menghalalkan, terus gimana nasibnya? Gelisahlah beliau. Dalam kegelisahan itu dilihat oleh seorang anak muda, ditanya ada apa. Lalu ceritalah beliau. Ternyata anak muda tadi itu adalah anak dari pedagang kurma yang semula, karena pedagang kurma yang semula itu sudah meninggal. Nah, alhamdulillah beliau merasa gembira. Kenapa? Ini ada solusi, karena ketemu anaknya. Maka ceritalah beliau dan kemudian minta dihalalkan. Anaknya dengan mengatakan, kalau saya nggak ada masalah, cuman sebutir. Tapi anaknya bapak saya itu bukan cuman saya, saudara saya itu ada 11. Saya tidak mungkin mewakili saudara-saudara saya. Jadi kalau berkenan, ya silahkan minta izin kepada 11 saudara yang lainnya juga gitu. Sekalian berapa lama kira-kira waktunya? Apalagi waktu itu belum ada GPS. Alamatnya juga mungkin berpencar-pencar. Intinya berat demi menghalalkan 1 biji kurma. Padahal kalau kita kalkulasi berapa sih kurma termahal, ajwa misalnya, itu berapa paling mahal? 100 real mungkin, 200 real sekilo maksudnya. Mungkin mahal 300 real. Sekilo berapa banyak? Artinya 1 butir itu nggak terlalu berat juga dibandingkan dengan harus perjalanan 4 bulan kembali dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram, tambah harus mencari 11 orang. Subhanallah. Tapi begitulah generasi. Kenapa dulu itu generasi begitu hebatnya? Dalam kesedikitannya Allah menolong banyak, karena memang untuk generasi luar biasa. Demi 1 butir kurma itu pengorbanannya sangat panjang. Beda dengan tadi cerita di masyarakat kita, lo pedagangnya lo lagi nimbang, sing tuku plak-plok gitu, masya Allah. Nah itulah makanya kenapa mutu generasi kita berbeda dengan mutu generasi yang terdahulu. Karena faktor dosa itu tidak tergantung kebiasaan. Mau biasa nggak biasa, namanya dosa tetap dosa. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan setelah menempuh perjalanan panjang tadi, baliklah kembali ke Masjidil Aqsa, kembali melakukan i'tikaf. Kan memang seorang ulama besar ini. Berapa waktunya? 4 bulan, setahun. Coba urusan sebutir kurma, orang 1 ton, mengsak butir itu, masya Allah. Orang terdahulu itu memang luar biasa. Makanya kalau kemudian kita mendengar kehebatan dari kisah-kisah generasi terdahulu, kita menjadi maklum. Beda dengan kita, jangankan sebutir kurma, sak kontainer itu biar kita tendang aja. Masya Allah, biar juga mana nggak tahu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Betapa kita kadang-kadang meremehkan. Ya ini cerita masa lalu yang tidak boleh terjadi lagi. Bapak Ibu sekalian, dulu ketika kami masih kuliah, itu dalam di tingkat akhir itu disuruh praktek. Nah, di antara praktek kami itu ada namanya Bootsuking. Bootsuking itu pemeriksaan kapal. Ya, kami para mahasiswa pada waktu itu ya diajari untuk bagaimana cara memeriksa kapal. Bagaimana kalau mereka menyembunyikan narkotika, bagaimana menyembunyikan hal-hal yang nggak boleh, itu diajari dulu sekalian. Nah, kami ikut saja, dan yang hadir para senior tentu saja, dulu sekalian. Begitu kami naik kapal, itu senior kami itu, ya ini tentu saja zaman dulu, mudah-mudahan sekarang tidak gitu. Itu langsung membuka lemari makanan di kapal. Kapal itu kan ada tempat-tempat penyimpan makanan kan? Itu langsung dibuka aja lemarinya, dikeluarkan di meja, langsung dimakan. Ya tentu saja pemilik kapal nggak berani ngapa-ngapain, memang mau cari perkara. Langsung dimakan saja, langsung ngomong nanti ya sekian krat itu turunin di kapal patroli soft drink. Wah, luar biasa sekarang. Kita sampai tertegun itu para mahasiswa baru itu, sing minum soft drink aja belum tentu setahun sekali. Wong ora kuat tuku. Iki bukan satu kaleng loh. Sekian berat suruh nurunin itu. Kita sampai loh, iki gak sopo ta? Kapal itu punya siapa? Kayaknya enak aja gitu. Mohon maaf, kita juga kadang-kadang ngeri kita mendengar, mau menyaksikan saat ini Mbak sekalian, kayaknya tips pungli itu sesuatu yang udahlah, itu kan sudah jadi kebiasaan. Makanya selalu disamaratakan, asal dia juga mesti dianggap sugih gitu. Alhamdulillah sugih juga. Hal-hal yang kadang-kadang dan kaya itu dalam tanda kutip bukan karena gajinya besar, tapi karena iku mau apa sedengane iku? Congkelan maling. Enggak usah nyontel Pak, itu enggak usah nyontel, lemarinya tinggal buka. Sekalian, ini menjadi perhatian kita Bos sekalian. Jadi enggak urusan masalah negara ini anti korupsi urusan, tapi urusan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Heran kita, negeri dengan kaum muslim terbesar di dunia enggak begitu perhatian dengan hal haram. Cerita tentang, ya mohon maaf lah, ini hampir menyeluruh kayaknya. Cerita di jalan tol, tukang truk tiba-tiba dihentikan, nanti cerita saya itu sampai apa diceritanya itu, teknik melempar korek. Tuh kan, yo berarti dimantuk-mantuk, bener itu. Kita kadang-kadang terlalu apa yang menganggap biasalah paling piro sih. Ya 10.000, 20.000, hati-hati loh. Itu yang pertama, kisah yang pertama masih dalam konteks doa. Yang kedua dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada sebuah dialog antara sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat bernama Sa'ad ini kemudian minta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah nasihati aku agar doaku diijabah oleh Allah. Tuh, sama dengan ini masih ilustrasi yang pertama. Ya, sahabat bernama Sa'ad ini kemudian minta nasihat agar doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nasihat Rasulullah adalah jaga makananmu. Kenapa? Karena satu suap saja makanan yang masuk ke perutmu itu bukan sesuatu yang halal, maka 40 hari doamu tidak akan direspon oleh Allah. Satu suap, kalau satu piring berapa suap itu? Sekali makan kita kira-kira berapa suap? Kalau ibu-ibu mungkin lebih sedikit, ibu kira-kira berapa suap? Pernah ngitung nggak Bu? Kalau dikit. Berapa kalau bapak-bapak kira-kira kita makan itu berapa suap? Normal 10, 20,
20? 30? Banyak kan? Berapa kira-kira? 15 lah ya, di tengah-tengahnya ini model tengah-tengah mesti ono sing 20 terus tengahnya 15. Misalnya 15 misalnya. 15. Kalau tidak halal misalnya kita makan 15 watt, nggak halal, berarti kita sendiri memutuskan agar doa kita tidak diterima Allah selama berapa lama? 600 itu kalau setahun kan berapa lama itu? Hampir 2 tahun. Berapa harga sekali kita makan? Umum 15.000. Jadi kalau orang dapat rezeki, dapat penghasilan, bukan rezeki lah, dapat penghasilan tidak halal 15.000. Ini berdasarkan konversi kita sendiri loh ya. Kita otak-atik segaduk-gaduk kayak gitu. 15.000 hasil tidak halal berarti sama dengan memutuskan sendiri agar doa kita ditolak oleh Allah selama 2 tahun. 15.000. Nek satu saya ketemu 20 tahun. Kalau 1,5 juta 200 tahun. Coba hitung sendiri. Mau porat ciloko hidup kita itu. 1,5 juta itu kalau se-Indonesia besar atau kecil? Kecil. Terus yang lebih besar gimana? Kita kadang-kadang nggak mikir. Tapi Pak, yang lain juga gitu. Tadi itu ada istilah kebiasaan Pak ya. Wah biasanya juga gitu. Sebelum kamu lahir sini udah baik kayak gitu. Kamu aja yang cerewet. Padahal ini sangat menentukan. Maka sangat penting bagi kita Bapak sekalian untuk sangat berhati-hati. Minum dulu. Nah, kemudian mungkin ada yang cerdas gitu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan kalau apa tadi itu? Nasihat Rasul kepada Sa'ad bin Waqqas kalau apa? Satu suap makanan. Kalau gitu, kalau dapatnya nggak halal, jangan dibelikan makanan, akan selamat. Gimana Bu? Kan nasihat Rasulullahnya kan makanan. Beliin mobil aja. Ya mobilnya masa dimakan? Dipakai. Nah Rasulullah tadi dipakai atau dimakan? Berarti gimana dong? Beliin rumah aja, beliin aset, beliin pesawat, telepon. Gimana dong? Ada kadang-kadang Bu yang pengen, yang cerdas gitu, cuman salah jalan itu, ngakali. Kan dalilnya memang begitu. Nah, makanya ini menjadi penting bagi kita sekalian untuk memahami sesuatu bukan hanya berdasarkan dalil tertentu saja, tapi kita berusaha memahami sesuatu dengan komprehensif. Karena bisa jadi ada dalil-dalil yang lain yang saling melengkapi. Nah, di antaranya kita membaca dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis yang cukup panjang tentang seseorang yang sedang dalam kondisi safar melakukan perjalanan. Di antara saat yang mustajab untuk berdoa itu saat kita sedang safar. Artinya orang yang safar tadi itu kalau berdoa kemungkinan besar mungkin kali terlalu berat atau saya kekencengan kali membuat beban ini. Akhir. Ini masalahnya terlalu berat. Depan kan dimatiin aja depan itu. Baik. Nah, enggak apa. Baik. Jadi
tidak diberikan makanan. Nah ini anak hadis. Nah ada seorang musafir yang di tengah safarnya dia berdoa, ya Rob, berdoa maksudnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu. Sementara kata Rasulullah, wa matma'ahu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari sesuatu yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan kehidupannya diliputi dengan sesuatu yang haram. Rasul mengatakan fal yastadabullah, bagaimana mungkin doa orang seperti itu akan diistijabah oleh Allah? Nah, ini menjawab nih. Tadi Rasul mengatakan wa matma'uhu haram, makan, ada makan ya kan? Wa masyrabu haram, ada minum. Wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Wa ghudhiya bil haram itu ya rumahnya, mobilnya, asetnya haram. Dan Rasul mengatakan fal yastabulah, bagaimana mungkin doa orang seperti itu akan diistijabah oleh Allah? Sehingga kemudian jangan ngakali. Ada orang wis nek ngono sing makan nanti khusus untuk dari gaji, sing liya-liyane beliin aset misalnya. Nah, nggak bisa. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kadang-kadang umat ini memang perlu dibangkitkan kembali. Kekuatan kita Bapak Ibu sekalian harus dikuatkan kembali. Kita sama-sama tahu betapa lemahnya manusia. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah. Oleh karenanya kita ingin menutupi kelemahan kita dengan mendatangkan pertolongan Allah. Lalu bagaimana pertolongan Allah itu akan datang? Caranya dengan banyak berdoa. Karena kita sama-sama tahu banyak riwayat, banyak kejadian di mana usaha tidak bisa menyelesaikan, ternyata pertolongan Allah yang menyelesaikan. Dan pertolongan Allah itu datang melalui doa. Nah, kalau mau dilihat, silakan dilihat di surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat yang ke-9. Ini sangat masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian istighotsah. Istighotsah, pernah dengar istilah istighotsah? Nah ya, kadang-kadang kita dengar istighotsah. Sekalian, istighotsah itu istilah Al-Qur'an. Itu di ayat itu ada itu, il tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian istighotsah kepada Rabbmu. Apa itu istighotsah? Esensi istighotsah itu doa yang dipanjatkan bersama-sama untuk sebuah tujuan yang sangat strategis, dianggap sangat strategis oleh yang berdoa. Bagaimana prakteknya? Prakteknya Rasulullah ngajak sahabat berdoa. Ini peristiwa menjelang perang Badar. Nah, sedikit mengomentari, berarti doa bersama-sama boleh nggak? Boleh. Nah, ini dalilnya. Maksudnya jangan kita habiskan energi kita untuk berdebat masalah-masalah furu'iyah seperti ini. Boleh nggak boleh ya, habis energi kita untuk eyel-eyelan. Nah, baik. Jadi istighotsah, dan bagaimana hasilnya luar biasa. Perang Badar itu secara kalkulasi kemanusiaan nggak mungkin menang. Faktanya menang. Kenapa? Allah falyastajibu. Allah langsung menurunkan pertolongan bi alfin minal malaikati murdifin, dengan menurunkan 1000 malaikat yang menggunakan tanda. Jadi permasalahan-permasalahan yang mengungkung kita, hal-hal yang berat dalam kehidupan kita, termasuk contohnya perang Badar ini. Perang Badar ini bahkan orang-orang terbaik, sahabat, ternyata sebagiannya juga berat.
akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam mu'minina lakarihun. Sebagaimana ketika kalian diperintah untuk keluar dari rumah untuk berperang, dan sebagian dari kalian pada waktu itu lakarihun, tidak sukanya itu pakai lam taukid, menunjukkan sangat tidak suka. Dan ini instruksi kepada sahabat. Kenapa? Karena memang seolah-olah digiring ke kematian. Ya kita tidak bahas ini, kalau kita bahas ini panjang juga. Intinya dalam kondisi kita berat, dalam kondisi perhitungan kemanusiaan berat, masih ada harapan. Dengan apa? Berusaha mendatangkan pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Berdoa. Dan bagaimana agar berdoa yang dikabulkan? Cara tukiannya tadi itu jangan mengkonsumsi yang haram. Ya kalau kita sesuap aja terus tadi itu, ya meskipun itu sesuatu yang relatif ya, tapi 40 hari sesuap itu. Makanya kalau makan dikit-dikit aja. Terus sekarang alhamdulillah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ini Bapak sekalian, sunatullah ini bukan cuman terjadi pada masa Rasulullah. Pada masa sebelumnya dan sudah juga sama. Sebelumnya kita kasih contoh misalnya surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 252. Itu ada sebuah kisah peperangan yang mirip dengan perang Badar. Ya. Kisah perang yang umat Islam dipimpin oleh Talut, orang kafir dipimpin oleh Jalut. Itu perang yang juga sama, nggak masuk akal. Orang sudah kayak mau dibunuh aja. Jadi orang pada ketakutan semua. Tapi sekarang Allah doa luar biasa. Di ayat 250-nya itu ada doa yang dipanjatkan oleh pasukan yang kecil. Kenapa? Karena pasukan ini memang pasukan yang dari awal komandannya sudah dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi. Sudah gitu, sehingga yang ikut itu sedikit. Sudah gitu di tengah perjalanan ada ujian air, karena perjalanan itu berat dan panjang. Mereka kehausan, kepanasan. Langsung Allah uji dengan bentangan air sungai yang sangat jernih, sehingga gak tahan. Orang miskin seumur hidup tiba-tiba jadi kerja jadi bea cukai misalnya. Wah mumpung, waduh kan, gak golek kok duit kok, datang sendiri yuk misalnya. Kira-kira kalau kita miskin gitu dari kecil sampai dewasa sampai gede miskin, terus ketika kita kerja di situ ada aliran uang yang sangat deras gitu, dan uang itu memburu kita, sementara dikasih tahu jangan ambil, itu bukan hakmu. Kira-kira yang lulus banyak dikit Pak? Banyak tidak lulus. Astagfirullah. Begitulah Talut pada waktu itu, banyak yang nggak lulus. Mumpung ada air, wah malah kepanasan, kehausan, kecapean kan. Wes bukan cuma minum, beluron. Wes sepuas-puasnya wes. Begitu disuruh jalan lagi, wes gak kuat aku sudukan. Wah gak kuat laku. Kenapa? Udah kekenyangan, lupa. Sehingga yang lulus dikit. Yang lulus dikit ini kemudian ketika melihat pasukannya Jalut yang menghampar begitu, yang dikit ini takut, banyak yang lari. Sehingga tinggal berapa butir kira-kira? Ditali. Tapi yang sedikit ini berdoa kepada Allah, yang doanya disantumkan di ayat 250 itu. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berilah kami kesabaran yang tidak terbatas. Faragha itu luar biasa banyaknya. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki kami. Kokoh kaki kami itu maksud kokohlah pendirian kami. Itu ilustrasi dalam bela diri. Bela diri itu yang paling utama adalah kuda-kuda. Makanya latihan kuda-kudanya berat. Karena nggak ada bela diri cakep sementara kuda-kudanya jelek, nggak ada. Tapi jabda menangsun al-qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Menang itu. Makanya doa menjadi penting. Nah, karena doa penting,
kita berdoa. Dan karena doa itu sangat kaitannya erat pengabulannya dengan mutu makanan, maka jangan sembarangan. Hanya susah penting sekali Allah. Baik, belum syuruk ya. Belum. Tadi berkenaan dengan doa. Yang sekarang yang kedua, kenapa kita harus menjaga mutu makanan kita yang halal dan thayyib? Karena harus kalian itu sangat mempengaruhi kualitas keturunan kita. Jadi halal dan tidak halalnya konsumsi kita itu sangat mempengaruhi mutu generasi penerus yang akan kita hasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah populer, ya, seorang wanita, seorang gadis lah, yang hidup pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, hidup pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan gadis ini bersama ibunya dalam kemiskinannya berprofesi sebagai penjual susu. Jadi kan kisah yang terkenal kan ya, nah, menjual susu. Nah, ketika lagi musim kering, produksi susunya sangat terbatas. Sementara kehidupan mereka sangat miskin. Maka di tengah keterbatasan itu kemudian sang ibu menganjurkan kepada anaknya agar mau mencampur susu dengan air agar sudah mati aja nggak apa-apa, agar hasilnya lebih banyak. Ternyata anaknya nggak mau, alasannya Khalifah Umar kan melarang. Ibunya mengatakan, mana tahu Khalifah Umar. Di malam-malam begini, anaknya mengatakan, meskipun Khalifah Umar tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti Maha tahu. Intinya ditolaklah perintah itu. Ternyata dialog itu didengarkan oleh Umar bin Khattab yang hobinya dalam bahasa sekarang belusuan, bukan pencitraan. Karena sekarang ada yang niru tapi nggak jelas maksudnya apa. Sekarang alhamdulillah. Nah, Umar begitu terkesan dengan dialog itu. Lalu kemudian besoknya memerintahkan anaknya yang bernama Asim untuk melamar gadis itu. Kenapa? Ini gadis kualitas istimewa. Memang sih miskin, tapi luar biasa kualitasnya. Lalu intinya dinikahilah oleh Asim, putranya Umar. Dari Asim dan wanita ini, Bapak sekalian, salah satu anaknya bernama Abdul Aziz. Dan dari Abdul Aziz kemudian menghasilkan keturunan bernama Umar pula, yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah kurang dari 2 tahun, tapi luar biasa. Dan bagaimana beliau ini lahir? Lahir dari kualitas orang tua yang luar biasa. Maka kalau kita menginginkan keturunan yang luar biasa, salah satu faktor kuncinya jaga nafkah kita, jaga kualitas dari asupan gizi anak-anak kita. Kenapa? Karena memang antara makanan dengan kualitas orang itu mendekati. Coba orang-orang yang suka makanan baung itu, raja guguk itu, karakternya juga mirip dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, ada kisah lain yang sangat populer, yaitu kisah tentang seorang pemuda, ya, pada masa tabi'in, ini di Kufah di sekitar Irak, yang ketika pemuda ini menelusuri sungai, di tengah laparnya dia menemukan sebutir apel. Nah, inilah barangkali yang menginspirasi itu pabrik elektronik Apple itu yang apelnya dicokot itu nggak habis itu. Siapa
gedenya nama siapa? Apple itu sudah meninggal. Siapa? Stephen? Ya, Stephen Jobs, betul. Nah, ini kisahnya mungkin dia terinspirasi dari sini mungkin. Nah, ketika sedang berjalan di menyusuri sungai, ada apel yang hanyut, diambil, dimakan. Belum habis, kemudian dia bertanya sendiri, loh ini tadi punya siapa? Kok cuman asal cokot aja gitu? Kok cuman diambil atau dimakan aja? Nah, setelah sampai menghabiskan, bukan menghabiskan, separuh dari apel itu, kemudian beliau bisa mencari pemiliknya. Ditelusuri lah dengan terbalik. Jadi kalau ada misalnya ke sana, dia kemari, terbaliknya sampai ke hulunya. Ternyata di perjalanan itu kemudian dia menemukan ada apel yang mangklung, pohon apel yang mangklung. Mangklung itu apa itu? Condong ke sungai. Dan beliau menyangka mungkin disitulah tempatnya tadi asal apel itu. Akhirnya beliau berusaha menemui orangnya di sana. Ternyata orangnya mengatakan saya cuma penjaga. Wah, lalu kemudian penjaganya memberitahu, oh ternyata pemiliknya jauh rumahnya, jauh sekitar 5 mil dari situ. Karena pengen dihalalkan dicari itu. Sekalian ternyata setelah ketemu pemiliknya dan beliau dicurhat, kemudian dikomentari enak saja, makan apel sembarangan, begitu sudah kenyang minta dihalalkan, nggak bisa, kecuali kamu menerima syarat saya. Syaratnya apa Pak? Kamu harus nikah dengan anak saya. Alhamdulillah, untuk apelnya, untuk anaknya. Kalau ada gini kita ngikut ya kira-kira. Nah masalahnya adalah menurut sang bapak, anak perempuannya itu punya ciri 4. Pertama buta, kedua tuli, ketiga bisu, keempat lumpuh. Wes sapa sing gelem? Pak, coba bayangkan kira-kira kalau anak kita kalau begitu wes patah gaji saton nek. Ya punya istri mohon maaf, lumpuh, bisu, tuli, buta, terus gimana? Berat syaratnya, tapi ternyata keinginan untuk dihalalkan lebih besar. Dia bersanggup saja, bismillah gitu. Ujian yang luar biasa. Ya, intinya kemudian terjadilah pernikahan. Nah, setelah pernikahan kemudian bapaknya minta si pemuda ini masuk ke kamar, itulah anaknya ada. Ya, setelah mengucapkan salam, ternyata ada yang nyautin. Ya kan, meskipun rumah kosong, meskipun masuk ke ruangan kosong, adabnya kita tetap salam kan. Nah, itu pokoknya meskipun orangnya bisu, wes pokoknya salam saja. Setelah salam ternyata disautin loh, katanya bisu. Disautin mana suaranya merdu gitu kan. Ternyata yang di dalam orangnya cantik. Wah ini sopo bener lagi. Wah gemeteran lah. Ini fitnah pertama belum selesai, muncul lagi fitnah berikutnya begitu kan. Ternyata memang itu istrinya. Bukan bingung nih, tanya ke bapaknya, ini apa maksudnya? Karena yang dimaksud bisu itu ternyata dididik untuk tidak berbicara yang dilarang oleh Allah. Normal bicaranya, tapi dididik jangan ngomong sembarangan. Yang dimaksud dengan lumpuh itu tidak pernah berjalan ke arah maksiat. Luar biasa ini. Yang dimaksud dengan buta karena sepanjang hidupnya dikondisikan tidak melihat yang maksiat. Yang dimaksud dengan tuli, sepanjang hidupnya dididik untuk tidak mendengarkan sesuatu yang tidak mendatangkan keridhaan Allah. Wah, ngomong kayak dari tadi. Terus sekalian Allah. Nah, terus sekalian pemuda bernama Thabit ini kemudian nikah. Ya, nikah dengan wanita yang luar biasa tadi. Dan dari beliau yang luar biasa tadi itu lahirlah seorang anak luar biasa yang boleh kita kenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Seorang ulama besar yang sangat luar biasa.
Ya, imam pertama dari 4 imam madhab yang luar biasa. Kuncinya dari orang tua maghrib. Maka betapa rindunya kita bebaskan hazumullah ketika semua kita pasti tidak menginginkan keturunan yang bermasalah. Tidak ada di antara kita yang pengen keturunan kita bermasalah. Apapun atribut sosial kita, nek keturunan kita bermasalah, rano gunane. Coba apa manfaatnya kita menjadi orang yang terpandang di masyarakat, tapi di dalam rumah sendiri dirongrong anak kita kalau minta itu kayak debt collector, maksa, gak sopan. Dan fakta lapangan hari ini banyak. Terus kalian ada orang tua dituntut anak kandungnya, dan cerita-cerita yang lain yang pasti kita tidak suka, tapi kadang-kadang kita lalai dalam mengevaluasi. Kita hanya mengevaluasi anak durhaka. Kita lupa mengevaluasi kenapa dia jadi durhaka. Bisa jadi sebabnya kita sembarangan ngicipin buku sembarangan misalnya. Yang kecil itu bapak-bapaknya juga mencari nafkahnya jangan sembarangan. Asal ada makanan di meja siapapun dicomot aja. Kadang-kadang mohon maaf ya, pergaulan kantor kadang begitu tuh, di meja siapa aja comot aja udah. Apakah begitu yakinnya kita bahwa yang kita lakukan pasti diharam oleh pemiliknya? Kenapa tidak minta izin dulu? Hal-hal yang seperti ini menjadi sangat penting Bapak sekalian. Dan oleh karenanya rindu kita dengan kebiasaan-kebiasaan baik para salafun saleh, ya orang-orang saleh terdahulu, yang beliau-beliau itu luar biasa. Kisah Abu Bakar yang mengorek-ngorek mulutnya karena makan sesuatu yang syubhat, itu juga sangat luar biasa. Memang orang-orang terbaik itu selalu perhatian, nggak sembarangan, tidak terlalu positif thinking, tapi salah tempat. Kita kadang-kadang salah tempat. Mestinya hati-hati, kita terlalu berhusnudzon. Masa sih cuman bakwan itu sama apa ya? Bakwan siji lho apa namanya itu? Sepotong bakwan aja mau diributin. Bukan masa diributin. Itu kalau sampai tidak halal efeknya panjang, apalagi kalau makannya dikit-dikit. Jadi berapa itu sekalian. Nah, ini hal yang sangat penting bagi kita. Maka sekalian, mari kita mencoba untuk mendandani diri kita. Dan jangan suka berada di lingkungan yang tidak baik. Orang-orang yang umat Islam pengen halal aja loh, ribut. Wong mau dihalalkan wisata halal katanya Arabisasi. Ini maksudnya mudeng apa sih? Ini hak umat Islam untuk jadi baik. Orang-orang yang ketika umat Islam pengen baik malah dicurigai. Orang-orang yang ketika umat Islam pengen membangun peradaban bukan dengan menyakiti orang lain, malah umat Islamnya katakan inilah itulah, nggak toleran lah, segala macam. Ada yang sudah mengusulkan surat Al-Kafir jadi surat non Muslim lah. Kan ada istilah kafir nggak boleh lagi dipakai. Lu terus piye? Wes kadung ono surat Al-Kafir lu terus piye? Terus harus diganti surat non Muslim gitu. Hal-hal yang hari-hari ini kita kadang-kadang aneh, Pak. Maka mari kita perbaiki. Meskipun kita bahas tentang masalah makan minuman, tapi kita harus berpikir makro. Karena makan minuman bukan sekedar kita sendiri yang berusaha, tapi sistem yang membackup kita mendapatkan yang halal dan thayyib juga harus kita usahakan. Karena kalau nanti kita rajin mencari yang halal, sementara pembuat regulasi pimpinannya orang-orang yang malah nuduh yang
istilah halal, istilah Arab gitu. Kira-kira apa yang kita dapatkan? Kamu jangan mengarab-arabkan. Semua serba diarabkan. Nanti bahkan Muslim itu bahasa Arab, nggak boleh lagi pakai istilah Muslim. Kalau itu Arab-Araban. Terus mau jadi apa? Sekalian, mari kita coba rubah kehidupan kita. Dan kalau pemerintah itu memberikan nuansa-nuansa yang sangat positif, kan kerinduan-kerinduan untuk menjadi baik itu sangat luar biasa. Kita rajin untuk kemudian mencari lagi mana yang harus dibuang, mau singkirkan karena itu mendatangkan murka Allah misalnya. Kan luar biasa, kita pengen suasana begitu. Dan yang menentukan adalah kita. Maka pada kesempatan yang singkat ini kami mengajak di kampus kita semuanya, mari kita mengaitkan semuanya untuk khulu fi silmi kafah. Jangan berpikir parsial. Membahas makanan cuma makanan, membahas sesuatu cuma sesuatu, tidak. Kita ingin hubungkan semuanya semampu kita. Dengan demikian semoga Allah meridhoi kita. Dengan demikian semoga Allah mengumpulkan kita bersama kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yes, sebentar. Yang ngatur duluan ibu-ibu, tapi ininya terbatas. Monggo Bu langsung dijawab. Yeah. Cuma ada Ustaz, itu seperti kredit itu masuk haram nggak? Contohnya kita Ya. rumah, kendaraan, Ya. masuk haram nggak? Ya. Ya Bu, terima kasih. Satu aja Bu. Yeah. Sekarang masanya 2 ya. Baik, kredit. Ada doa yang selalu Allah ajarkan melalui Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari jeratan hutang dan kekuasaan orang yang menekan. Min ghalabatid dain. Jadi jangan terbiasa hutang. Terus kalian satu-satunya yang dulu ya. Ibu jangan mancing-mancing saya bahasa Jawa, nanti saya keluar bahasa Jawa semua. Nah, terus kalian dalam hadis dalam penjelasan Rasulullah bahwa seseorang yang syahid dengan Allah, dia akan langsung masuk surga kecuali dia punya hutang. Maka jangan hobinya hutang. Hutang itu ciri orang kaya atau orang miskin? Coba sekarang, jujur sekarang. Siapa yang di dompetnya punya kartu miskin? Punya? Enggak punya? Kartu kredit? Ada yang punya kartu kredit? Enggak bawa dompet. Kita itu sudah terbalik bola. Terus kalian, kartu kredit tuh bangga loh. Saya tuh kadang ibu-ibu tuh dompet tuh, kan dompet ibu-ibu tuh ada yang panjang begitu kan? Itu kartu kreditnya tuh beraneka ragam ya. Miskin kali orang itu. Iya kan? Miskin sekali. Kenapa? Kartu miskinnya itu bukan yang silver, bukan yang gold, tapi yang platinum. Kalau miskinnya biasa itu silver, miskinnya banget gold, sangat-sangat miskin platinum. Dan saking miskinnya platinumnya bukan cuma satu. Dari bank ini platinum, bank itu platinum. Ya Allah, kenapa begitu? Kita sendiri. Tapi Pak, kalau nggak utang mana kita punya rumah? Ya Bang, dari awal kita tidak berkhusus kepada Allah. Jadi Allah memang nggak ngasih jalan, karena Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Lah kita aja nggak yakin kok. Bagaimana mungkin Allah ngasih solusi? Mungkin kita juga nggak yakin. Alhamdulillah saya dan istri dari awal berkomitmen nggak punya hutang. Dan alhamdulillah punya rumah juga. Pernah
pernah punya mobil juga, sekarang juga punya mobil dinas. Maksudnya jangan kita mementahkan segala sesuatu. Allah tuh maha punya, Allah tuh maha segalanya. Jangan kita bunuh dengan logika kita sendiri. Jadi yang punya hutang segera selesaikan, nanti kalau syahid terganjal oleh hutang. Jangan dilama-lamain. Dan sekarang aneh, kalau kita sudah kadung kredit, kemudian kita mau lunasi langsung, malah didenda. Aneh. Iya maksudnya. Memang logika berbolak-balik. Nah, tapi memang kondisi seperti itulah. Udahlah, yang penting kita perbaiki ya sebisanya. Baik. Monggo tadi yang monggo buat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang kalau ngambil harta Ya. atau uang lah, Ya. nggak banyak, ribu lalu kita beli makanan, Ya. makan rumah dengan Ya, untuk sekalian. Jadi dalam mendalami persoalan ini juga ada hal-hal yang kemudian lebih didalami lagi. Ada kondisi-kondisi yang memang sudah interaksi antar orang itu sudah saling menghalalkan. Itu boleh, tapi harus dipastikan hubungan antar mereka memang sudah dalam kondisi yang begitu luar biasanya, sehingga bahkan udahlah pokoknya yang punya saya ya sudah dimanfaatkan saja. Nah, itu berarti kita mengambilnya tanpa izin dulu boleh. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau enggak, meskipun dengan rekan sekerja kita, ya jangan. Nah, ini hubungan anak dengan bapak, dengan orang tua tentu bisa jadi beragam-ragam. Tapi pada masa Rasulullah juga ada, Rasulullah mengizinkan seorang istri mengambil harta suaminya tanpa izin. Kenapa? Karena suaminya terkenal pelit. Nah, artinya ada kondisi-kondisi yang memang boleh kita izin dulu. Dalam syariat itu ada aturan pokoknya dan ada diskresinya. Biasanya begitu, Pak. Ya, ada aturan pokoknya, tapi ada nanti sesuatu yang dikecualikan. Contoh ghibah. Ghibah itu ngomongin orang itu secara umum tidak boleh, tapi kalau tujuannya menjadi solusi boleh. Contoh, membongkar kejahatan di pengadilan. Lah kalau korbannya tidak ngomong, terus gimana cara menyelesaikan masalahnya? Nah, itu contoh. Jadi kita tetap ada, kita harus memahami bahwa Islam itu ada aturan pokoknya dan ada aturan-aturan detailnya yang bersifat pengecualian. Itu yang harus kita detailkan. Baik. Tadi ada lagi yang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini agak menyimpang dari kita kan beramal bersedekah itu sendiri, jadi tanpa keluarga. Apakah pahala itu sudah mumpuni untuk keluarga? Yang kedua, kita kan gajian, saya serahkan kepada istri semua. Nah, saya mau ngambil untuk sedikit infak atau sedekah atau yang lain tanpa sedikit istri. Apakah itu sudah termasuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yang pertama tentang sedekah tanpa izin, sedekah yang kita lakukan sendiri apakah milik keluarga? Tergantung niat, Pak. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Kita bersedekah dengan meniatkan untuk selain kita boleh. Termasuk kalau kita bersedekah dengan niat untuk keluarga kita, apakah orang tua kita atau saudara kita atau yang lainnya, ya pahalanya untuk itu boleh. Boleh. Nah, meskipun jangan dikomersilkan. Kalau dikomersilkan itu kemudian nggak apa-apa lah, nanti nggak ngajarin anak soleh kan susah, ya kan, Pak? Susah kan ngajarin anak soleh, jadi soleh gitu, soleh kan susah. Udahlah nggak apa, yang penting anak jadi kaya. Nanti kalau udah kaya dia nyewa aja orang semasjid suruh doa ke orang tuanya. Itu komersil namanya itu nggak boleh, itu enak aja. Dan kita jangan mudahkan begitu, didik anak sembarangan. Begitu udah mati manggil orang semasjid suruh doa, suruh doain orang tuanya, ini kan nggak bener, nggak bagus. Baik, yang kedua tentang kalau bapak gajian kemudian bersedekah atau yang lain tanpa izin istri. Loh, memang bapak yang berhak, yang harus izin itu justru istri. Jadi bapak boleh menggunakannya tanpa seizin istri.
Secara fikih begitu, secara muamalah, kalau kita komunikasikan dengan terbuka tentu lebih baik. Enak, sama-sama tahu juga untuk fungsi pendidikan. Agar kedermawanan itu bukan cuma milik kita, tapi juga menular ke anggota keluarga kita yang lain. Jadi masalahnya bukan boleh nggak boleh, tapi mana yang lebih afdol. Afdol itu relatif. Karena bisa jadi kalau kita misalnya ada sebagian rumah tangga yang kalau suami atau istrinya berinfak untuk orang tuanya itu malah ngamuk. Nah, kalau kita seperti itu ya udah nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong, atau tentu ada lebih baik lagi, pelan-pelan kita didik agar pasangan hidup kita atau anggota keluarga kita itu juga menghormati keluarga besar kita. Tentu itu lebih bagus lagi daripada pertama. Nah, ini tergantung situasinya. Prinsipnya sesuatu yang dilakukan dengan transparan tentu lebih baik. Ada lagi? Cukup ya? Ada satu yang, wah ini ada lagi dua. Ya, monggo ya pas dua lah. Dua aja, jangan. Monggo Pak, silakan Pak. Salam warahmatullahi. Ini sudah dua part satu ya. Oh. Jadi kalau saya bilang kan umat terdahulu itu kan umat terbaik, Ustaz. Siap. Sekarang ini kan sudah mulai. Apa yang membedakan yang terdahulu terbaik sekarang kok semakin menurun? Kedua, bagaimana caranya kita membalikkan keadaan seperti yang dahulu? Oke, makasih Pak. Ini dulu Pak ya. Baik, terus sekalian, sebuah kondisi ditentukan oleh tiga. Jadi tapi dua ya, tiga. Pertama, keyakinan mereka tentang segala sesuatu. Sekarang pertanyaannya, keyakinan kita tentang segala sesuatu sudah sekuat orang-orang terdahulu atau belum? Jadi sekalian suka menjawab orang kedua karena satu dua bapak itu terkait kan Pak ya. Nah, jadi kita kembalikan keyakinan tentang hal haram. Sudah sekuat dulu enggak? Kalau dulu anak gembala saja, ini kisah Umar juga, ya. Umar ingin membeli seekor domba dari seorang anak gembala. Anak gembala mengatakan, ini bukan milikku, ini milik tuanku. Tapi kan tuanmu nggak tahu. Ya, tapi tuanku nggak tahu, tapi fa'ainan Allah. Sampai Umar kaget ketika jawaban itu. Di mana Allah? Si anak nggak tahu bahwa itu Umar bin Khattab. Keyakinan itu sudah sejauh mana kita? Nah, jadi kalau kita ingin mengembalikannya, ya kembalikan seperti keyakinan itu. Jadi mencari ridho Allah itu paling utama dibandingkan dengan yang lain. Kedudukan, harta, status sosial, itu nomor sekian. Karena semua ada genggaman Allah. Atau contoh-contoh keyakinan yang lain. Di masa Rasulullah ada seorang wanita yang berzina. Wanita di suku Ghamidiyah. Tidak ada saksi dan tidak ada yang melaporkan. Tapi yang melapor, yang bersangkutan sendiri minta dihukum. Kenapa? Karena keyakinan. Kalau dia lolos hukuman dunia, pasti tidak mungkin lolos hukuman akhirat dan tidak sebanding. Maka di hadapan pada pilihannya hukum dunia, meskipun harus mati. Keyakinan. Sudah sejauh mana kita? Apakah kita adalah orang-orang yang kalau salah minta dihukum? Atau kita kalau salah bulat malah nyawa pengacara handal sehingga yang salah siapa, yang benar siapa diterbalik-balik? Itu keyakinan. Yang kedua, upaya membentuk keyakinan. Karena keyakinan yang hebat itu tidak serta-merta, tapi perlu proses. Proses-proses meyakinkan seperti Rasulullah sudahkah kita tempuh? Termasuk dalam pola pendidikan kita. Karena pola pendidikan sangat mempengaruhi hasil. Maksudnya pendidikan sama, tapi ketika dilakukan dengan cara yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Maka yang terbaik, mari kita kembalikan cara kita untuk memperbaiki keyakinan itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, keberhasilan itu ditentukan oleh faktor lingkungan. Sekalian, apalagi era demokrasi ini, hebatnya seorang profesor nilainya 1, preman pencuri nilainya 1 juga. Kalau kita hanya pada masalah kualitas, kita bentuk orang-orang hebat, sementara ada ahli maksiat yang berkeliaran di sekitar kita, mereka milih pelaku LGBT, mereka memilih orang-orang
biarkan saja, maka berat bagi kita untuk mengembalikan seperti generasi terdahulu. Tidak cukup dengan kita, lingkungan harus dibentuk. Dan lingkungan itu bukan kita memilih, tapi mestinya kita yang ikut mengusahakan. Nah, tiga-tiganya itu akan kita usahakan. Terus bekerja, terus melakukan sesuatu, termasuk dalam demokrasi. Ya kalau kita punya pengaruh ke tetangga, saudara kita di kampung, macam-macam itu pengaruhi. Karena kalau ini masalah, semuanya ikut masalah. Baik, baik, Bapak. Ini satu pengalaman. Ada teman saya pelit atau rumah yang dia nggak tahu mengambil uang ke ATM. Karena dia orangnya pelit, saya potong dulu 200, kalau saya ambil lagi kasih dia. Apakah itu haram? Ambil 200. Iya. Iya, iya. Bagus sekalian. Ya, dalam menetapkan hukum memang ada baiknya kita lebih menyerahkan kepada Allah. Jangan kita putuskan sendiri nanti, karena kalau kita putuskan sendiri khawatir kita dalam pandangan Allah termasuk korupsi. Itu kan haknya orang lain. Ya, punya dia, ya meskipun dia pelit, kecuali kalau pelitnya hubungannya suami istri. Tapi kan beda, karena kalau suami istri kan suami berkewajiban menafkahi istri, hukumnya wajib. Dia nggak melaksanakan kewajiban, maka boleh dibypass. Itu pun kasuistik. Tidak semua nanti semua istri menganggap suami saya pelit. Begitu nggak ditutup sedikit, padahal bukan suaminya pelit, istrinya aja yang boros. Misalnya. Ini kalau itu kalau hijab terbuka langsung berantem itu. Bukan. Makanya hijabnya jangan dibuka. Itu bisa berantem. Nah, jadi prinsipnya tentu kadang-kadang ada Rasulullah itu memberikan diskresi darurat, tapi tidak jadi kebiasaan. Nah, kalau kawan ini kan beda. Bapak tekan kawan, ya tentu tidak berlaku yang tadi suami istri yang khusus tadi itu. Nah, bagaimana kalau udah kadung? Kembalikan hak manusia. Nah, kata Allah, ketika Allah kok gak mandek ya? Ya, ketika Allah menyebutkan di dalam bertakam, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang itu kalau berbuat maksiat berhenti. Zakarullah, ingat pada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena enggak ada yang mengampuni kecuali Allah. Wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan ulangi. Nah, itu kuncinya. Enggak ada orang sempurna, Pak. Jadi kebetulan Bapak aja bertanya, kalau saya ngomong tentang saya sendiri, mengerikan. Kita ini kan karena maksiat ini masih ditutup Allah, sehingga kita masih bisa bicara kan. Kalau kita semuanya sering tahu, muntah. Baik, Ustaznya insyaallah, kalau waktu udah siang ini kalau Bapak nanya mulu, ya saya panjang lagi nanti. Baik, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Aku lakukan hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.